Sekaligus poin-poin ini juga menunjukkan aspek-aspek penting terkait dengan ketauhidan. Apa itu yang ke-23? Walam yakhfa alaihi syai' qabla ayyakhluqahum. Lam yakhfa, tidak sunyi bagi Allah apapun, diketahui apapun, apa saja dia tahu. Maksud lam yakhfa qabla ayyakhluqahum, sebelum diciptakan. Nggak kebayang. Ibu-ibu mau bikin kue, sebelum dia bikin dia udah tahu. Bukan cuma bahannya tapi finalnya, bukan cuma finalnya tapi rasanya. Itu gambaran sederhana. Si bapak tanya sama ibu, besok mau masak apa? Masak rendang. Masak kuda. Mau masak kebuli. Mau bikin tupat sayur. Tuh sebelum dibikin udah kebayang. Udah tahu gitu. Bukan berarti kita sama dengan Allah, bukan. Tapi Allah kan sebelum dia bikin alam semesta. Bikin makhluk, semuanya dia udah tahu. Itu maksudnya walam yakhfa alaihi syai' qabla ayyakhluqahum. Wa alima ma hum amilun qabla ayyakhluqahum. Dan dia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia, oleh siapa saja yang melakukan sebelum dia menciptakan. Maka dulu ketika kita baca teks tentang iblis dan malaikat, di antara kata-kata iblis saat mendebat malaikat, iblis berkata, aku percaya bahwa Allah Tuhan Maha Tahu sebelum dia menciptakanku. Maha tahu apa yang akan aku lakukan. Tuh, iblis pinter. Walaupun belum zoom gitu kurang lebih. Maka pertanyaan yang diajukan oleh iblis kepada malaikat, kenapa saat aku tidak taat untuk sujud sesuai perintahnya, aku tidak dicegah? Tuh kan? Kalau memang dia tahu, harusnya dicegah dong. Maknanya bukan kasus iblis sama Adam saja. Semua. Allah tahu nggak saat itu peristiwa terjadi? Kilometer 50. Si A, si B, si C-nya tahu persis. Taunya itu bukan sebelum kejadian saja, tetapi sebelum diciptakan dia udah tahu. Bagian dari sesuatu yang sebagai mukmin yang harus diimani. Tahu. Kalau memang tahu akal nakal kita, kenapa itu nggak dicegah saja? Ditembak, disiksa. Bukan cuma itu, semua itu. Apalagi G30S mau meledak, Allah tahu apa enggak? Tahu, kenapa didiamin aja? Jangan salah berpikir, yang tahu itu Allah. Kita mah nggak tahu. Itu bagian dari rahasia dia. Rahasianya adalah ilmunya. Kita diberi akal, cuma dikasih bimbingan. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Ya, demikian yang dimaksud. Walam yakhfa alaihi syai' qabla ayyakhluqahum. Maaf Ustaz, menyela.
Berarti Allah tahu nanti Sukoco itu masuk di neraka mana atau Sukoco itu masuk di surga mana, sudah tahu ya Ustaz? Oh iya, Dari karena itu perbuatan kalimat. dia, bagian dari amal dia. Nah, luar biasa hikmahnya, kita tidak tahu. Tuh hikmahnya. Coba kalau kita tahu, baik mau masuk surga atau neraka. Kalau mau masuk surga kita tahu umpamanya, udah ngapain? Kita berbuat jahat saja toh nanti masuk surga. Atau mau masuk neraka, kita tahu, udah terlanjur mau masuk neraka nanti. Umpamanya. Menantang. Iya, dalam hal ini yang penting dicermati adalah mana perbuatan Allah, mana perbuatan kita, mana ilmu Allah, mana ilmu kita. Nah, ketika kita mengintervensi ilmunya, mengintervensi perbuatannya, itu dia kedurhakaan yang pertama dilakukan oleh iblis, kemudian temurun di semua umat para nabi dihinggapi perbuatan itu, yaitu intervensi terhadap sifat Allah, perbuatan Allah. Diformulasikan dalam sebuah pertanyaan tadi, kalau Allah tahu kenapa dibiarin aja? Tuh, kayak gitu. Tak sadar kita kadang-kadang begitu. Si anak juga sama si ibu bapaknya itu. Dibilang nakal. Lo kalau tahu saya nakal, kenapa saya diituin gitu. Iya. 24. Wa amarahum bitaatihi. Yang Allah perintah kepada kita, satu, taat. Taat. Iya. Kalau pakai lidah Arab, taat. Kita taat. Taat. Satu itu. Di illa liya'budun, illa liyuti'un, illa liyuwahidun, illa liya'rifun. Tuh maknanya. Kecuali. Wa nahahum an maksiatih. Dia melarang kita maksiat. Maksiat melanggar, durhaka. Jadi berontak itu maksiat. Kalau ada perzinahan dilokalisir, nah itu disuruh berontak. Tuh kalau mau berontak sama Allah, no di sana. Aku siapin tempat. Allah nyuruh sholat, dia nggak mau, itu namanya berontak. Nah di Indonesia berontak kepada Allah aman. Bukan cuma aman, diamankan. Tapi kalau berontak kepada kedurhakaan pemerintah, itu jaminannya penjara. Itu kurang lebih. Jadi maksiat artinya berontak. Nomor 23, 24, Allah mengajarkan semuanya ini sikap. Sikap kita terhadap Allah. Nggak boleh protes-protes. Bapak Ibu punya ternak kambing kah, ayam kah? Kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai. Dipilah-pilah. Mereka nggak bisa protes. Loh kok saya taruh di sini? Kenapa nggak dicampur aja di sana? Bisa protes begitu kita sama Allah? Nggak bisa. Tugas kamu ayam taat. Tugas kamu kuda, kambing taat. Nanti kalau umpamanya kebetulan dipakai tuh ayam buat sahur, kan dipotong. Bisa dia protes.
Itu apa namanya hubungan ketidakmampuan si hamba dengan Allah. Itu kehendak Allah. Itu kehendak pemilik ternak. Yang satu dijual, yang satu dipotong. Iya. Nomor 25. Wa kullu syai'in yajri bi takdirihi wa masyiatihi. Semuanya berjalan. Berjalan yajri. Sesuai dengan takdirnya dan kehendaknya. Wa masyiatuhu tunfazu. Masyiah kehendaknya. Kehendaknya itu tunfaz. Pasti terlaksana. Nah, saat kita membaca teks ini, yang menjadi kemudian kita bingung, nggak enak, gelisah, karena pikiran kita mengintervensi perbuatan Allah. Kehendak itu kan kehendak Allah. Jangan kita intervensi. Bahwa sesuatu yang sudah terjadi pada kita kebetulan negatif, nggak enak tuh. Kesal. Kemarin serempet motor. Kesal apa enggak? Kan Allah tahu. Kenapa itu motor nggak dibelokin ke sana gitu. Ya, ada dua medan berpikir yang harus diproporsikan sesuai dengan apa namanya tempatnya. Nomor 26. La masyiata lil ibad illa ma syaa lahu. Hamba ini nggak punya keinginan, nggak punya kehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya. Kecuali kehendak itu diberikan kepada Allah, oleh Allah. Kita punya kehendak nggak? Punya. Kehendak itu dari siapa? Dari Allah. Itu bagian dari makna bahwa kita tak punya kehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Karena kehendak yang ada atau keinginan yang ada dalam pikiran kita itu, dalam diri kita itu dikasih oleh Allah. Ini kita pada punya kehendak Zoom. Itu dikasih oleh Allah. Lam yakun. Malam biasa lam yakun. Iya. Masya'a kana wa malam yasa lam yakun. Tugas kita bukan mikirin itu. Tugas kita sudah diberi potensi akal untuk memilah, memilih, lalu melakukan. Itu saja udah. Akal itu luar biasa potensinya, bisa membedakan mana baik, mana buruk gitu. Jangan mikirin Allah. Mikirin Allah pecah kepala. Itu sering kita dengar gitu. Fama sya'alahum kana. Tuh yang tadi dikatakan. Apa saja yang dia kehendaki buat mereka kana. Terjadi. Wa malam yasha lam yakun. Kalau belum dikehendaki, ya nggak terjadi. Di sini ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Manusia berkehendak, nah itu udah bubar aja negeri ini. Ya, tidak? Iya. Itu yang zalim-zalim aja dihajar. Lah kalau Allah belum menghendaki. Belum menghendaki. Belum jadi. Si A itu dikejar-kejar. Ya. Nggak ketemu-ketemu. Allah belum menghendaki, belum ketemu. Kalau Allah udah kehendaki, kata ketemu.
Iya. Itu Nggak editan. nggak ada tuh. Nah, kalau dalam pikiran kita, Masya Allah, itu yang jahat-jahat dibiarin berkeliaran. Yang baik-baik di penjara. Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak dibalik? Itu namanya kita sedang mengintervensi. Tuh, mengintervensi perbuatan pikiran, perbuatan Allah gitu. Nabi Yusuf diceburin ke sumur. Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak dilarang? Tuh, kita mengintervensi perbuatan Allah. Padahal itu bagian dari rencana Allah. Gak bisa mengalahkan rencana Allah. Bisa. Karena itu adalah rencananya, maka diurus oleh Allah. Akhirnya sampai ke istana. Tuh. Jadi kepasrahan, namanya nanti disebutkan istislam. Taslim, tugas kita cuma taslim. Wal istislam, pasrah pada Allah. Itu perbuatannya, itu rencananya. Dengan sebab diceburin ke dalam sumur, maka kafilah Mesir lewat, jadi sampai ke Mesir. Kalau nggak diceburin di rumah saja pada main, sampai ke Mesir. Nggak sampai. Jadi menteri lagi. Dan seterusnya. Nabi Musa, bayi ceburin ke sungai Nil. Itu kan rencana Allah. Gara-gara diceburin sampai ke istana Firaun. Coba kalau menurut pikiran kita, jangan bayi, kesian. Biar bagaimanapun pertahankan, jangan mau diceburin. Gitu. Rupanya boleh kita ukur-ukur antara kehendak kita dan kehendak Allah, antara rencana kita dan rencana Allah. Yang ekstrim, Allah ingin memasukkan kita ke surga. Kunci masuk surga kan mati. Terus dimatiin, ngapa harus sedih? Ya, Alhamdulillah. itu yang alhamdulillah nggak ketemu lebaran besok. Ya gitu maksudnya suruh alhamdulillah gitu. Iya benar. Tuh gitu. Cuma untuk sampai titik itu yang memang berat. Iya. Dan saya melihat bahwa mencapai titik itu kita berada dalam proses, sedang jalan. Apa itu prosesnya? Terus deketin Allah, maka dunia kecil, Allah besar. Dan memang itu yang sedang dialami dalam proses menuju tasawuf ya. Ingin memposisikan dunia itu bangke. Seperti dihadiskan Nabi, ad-dunya jifah, bangke. Ini kita ada berapa orang kalau ditanya, mau deketin bangke? Enggak. Jawabannya enggak. Jadi enggaknya kita cuma di mulut. Di hati masih suka bangke. Itu kurang lebih. Nomor 26. La masyi'ata lil ain. Oh, ini udah. Ya. 27. Nah, baru ini juga bagian dari perbuatan Allah yang harus kita pasrah, imani, percaya, nggak ada protes sebagai orang mukmin. Yahdi mayyasya. Allah memberi hidayah. Siapa? Kepada orang yang dikehendaki. Jangan tanya siapa itu. Jangan tanya bagaimana caranya. Itu pokoknya itu terkait dengan tauhid. Wa ya'simu, menjaga, memelihara. Maksum, Nabi maksum, dijaga dari perbuatan celak. Iya, sama dengan maksum. Maksum dalam konteks kita begini.
Nabi Nuh bikin perahu, yang beriman naik, yang enggak tenggelam, termasuk anaknya. Ya, Ya. terus dilihat sama Nabi Nuh tuh anaknya lagi kelelep. Direkam oleh Allah, diceritain ke kita. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana. Nah, sini nak, naik sama aku. Apa kata dia? Menaik ke gunung. Ta'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Enggak. Tuh, udah kebayang siapa yang dijaga, siapa yang tidak. Atas dasar apa? Perbuatan. Perbuatan mencerminkan keimanan, kedurhakaan. Perbuatan itu yang membuat dijaganya seseorang atau tidak. Sehingga nanti ada benang merah yang harus ditangkap antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Tugas kita menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Gimana? Kita nggak tahu kehendak dia. Gampang, kehendaknya menjelma pada perintah dan larangan. Kalau ada perintah kita lakukan, tuh kita sedang menyelaraskan kehendak Allah atau kehendak kita dengan kehendak dia. Ada larangan, kita jauhi, kita sedang menyelaraskan antara kehendak Allah dan kehendak kita, atau antara kehendak kita dan kehendak Allah. Ramadan, Allah minta puasa, itu kehendak dia. Terus kita puasa, jadi selaras apa enggak? Selaras. Mereka tidak puasa, enggak selaras. Maka gambarannya tadi antara yang di kapal Nabi Nuh dengan anaknya yang tenggelam. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Terus Allah jawab, diceritakan kepada kita lewat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? La asimal yauma min amrillah. Tidak ada satupun yang bisa memelihara, menjaga keputusan Allah. Engkau tenggelam, engkau tidak. Itu keputusan Allah. Nggak ada. Termasuk Nabi Nuh terhadap anaknya nggak bisa dia. La asimal yauma. Iya. Di sini yahdi mayyasha wa ya'simu wa yu'afi. Yu'afi. Kita sering bilang sehat walafiat. Apa bedanya, Bu? Sehat sama afiat. Sehat Afiat itu sehat. Afiat kan sehat. kalau sehat itu apa? Afiat. Lah, tidak sakit. beda. Kalau Beda. sehat, Itu kan tidak sakit. sehat fisik Ustaz ya. Betul, sehat jasmani. Afiah rohani. Banyak orang sehat itu. Apalagi para tentara, polisi luar biasa. Bukan cuma sehat, itu kalau gebuk mahasiswa habis tenaganya. Ya tidak. Ya, sehat itu. Tapi rohaninya nggak sehat. Masa orang ngeritik bagus demi rakyat digebukin. Kecuali yang satu tuh, sehat digebukin. Ya. Wa yu'afi. Itu dilakukan oleh Allah. Dia menjaga, dia memberikan kesehatan rohani seseorang, lalu jadi beriman yang tidak jadi kafir. Itu fadlan. Maf'ul ajli. Sebagai karunia. Ya'simu wa yu'afi, yahdi itu sebagai karunia. Karunia perbuatan dia bukan, perbuatan dia. Kayak model kita punya ayam sekandang, yang satu dipotong, yang satu enggak. Satu dikasih makan, satu enggak. Umpamanya begitu.
wa yudhillu may yasha. Dan dia juga menyesatkan, membuat orang sesat, may yasha, orang-orang yang dia kehendaki. Akhirnya masalah kehendak, ada kata masyiah, ada kata irodah, itu menjadi tema kajian teologis klasik, artinya klasik dari zaman dulu sampai sekarang. Kehendak Allah nggak bisa diintervensi. Baru diurai dulu pernah saya katakan. Irodah sama masyiah beda. Pulang dari LBIQ, kita punya keinginan. Ntar kalau ada orang sepuh nyebrang di rel kereta, nggak bisa, bingung, saya mau tolong. Itu masih di kelas tuh. Itu namanya irodah. Pas pulang bener aja. Muncul lagi nggak tuh keinginan? Muncul, tuh namanya masyiah. Udah lihat dari jauh, oh itu dia. Tuh muncul masyiah. Terus ditolong. Pas lagi ditolong itu namanya fi'il. Fi'al. Bahasa filsafatnya action. Perbuatan. Waktu irodah itu menurut Mu'tazilah, irodah manusia. Punya keinginan gitu. Iya, emang udah punya orang, punya manusia. Masyiah punya manusia. Fi'il juga punya manusia. Nggak ada intervensi Allah di situ. Itu akal semua. Apa masyiah tadi? Sama kehendak juga. Tapi ilustrasi perbedaannya kayak tadi. Lalu sebaliknya, waktu di kelas, dia punya iradah, keinginan. Ntar kalau ada orang lengah, pegang HP, di kereta saya mau ambil. Itu iradah. Udah pulang naik kereta. Ada orang yang lemah, lengah, pegang HP. Muncul lagi nggak? Keinginan itu muncul. Itu namanya masyiah. Lalu dilakukan. Itu namanya perbuatan atau action. Perbuatan. Oke. Jadi Kalau keinginan baik atau keinginan jahat itu sama aja nilainya, jadi irodah gitu. Sama. Tapi kan bagi manusia digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk baik, dia pantas dapat balasan baik. Terus digunakan untuk jahat, pantas mendapat balasan buruk. Itu kalau ahlus sunnah nih yang sedang kita pelajari. Ya, teologi Asy'ari. Itu. Maka pada saat action itu full manusia. Karena itu full manusia, kalau baik dia pantas dapat balasan baik. Kalau buruk, pantas dapat balasan buruk. Paham itu? Itu. Allah lepas. Lepas. Kan aku sudah berikan kehendak pada saat yang sama, digunakan untuk baik apa buruk, tuh kehendak atau keinginan. Pada saat yang sama aku beri juga akal. Akal kan sebagai pembeda. Dia mau pakai buat apa itu kehendak yang aku kasih. Gitu kurang lebih. Itu mah contoh ada susah dikit. Ada yang lebih susah lagi. Ya. Di kelas nih ada 50 peserta LBIQ. Besok ujian. Yang rajin belajar siap-siap. Yang nggak rajin, susah itu. Udah bagaimana besok aja.
Cari tempat duduk dekat Pak Sukoco. Nah, kalau nggak bisa jawab, kita bisa nanya. Dekat Pak Jamal. Tuh, itu perbuatan. Dia mengharap, itu kan perbuatan. Benar. Iya. Susah semua, soal 10 susah semua. Udah di kelas nggak ujian, celangak celinguk. Itu pada tingkat perbuatan itu adalah perbuatan dia. Oke, yudillu mayyasha. Jadi itu memahami mayyasha. Allah memberi sesat orang yang dikehendaki karena hakikatnya dia yang berkehendak. Untuk membunuh dia yang berkehendak. Untuk menolong dia yang berkehendak. Ketika dia lakukan yang negatif, itu namanya Allah yudil. Ya, wa yakhzulu, menghinakan. Wa yabtali, menguji. Itu adalah adlan. Keadilan Allah. Karena keadilannya. Paham memahami keadilan Allah. Hah? Adil secara harfiah artinya seimbang. Hasilnya gitu. Seimbang adil. Seimbang simbolnya timbangan. No, kejaksaan. No. Punya simbol timbangan. Tempat orang mencari keadilan. Apa itu? Yang jahat disiksa. Itu karena keadilannya, bukan karena kejamnya. Yang baik surga. Itu karena keadilannya. Coba tolong disilang. Yang jahat dimasukin ke surga. Protes itu nurani protes. Yang baik dimasukin penjara. Nurani protes. Kalau tidak ada protes itu nurani, maknanya udah nggak punya nurani. Nurani itu cuma partai doang. Partainya disebut hati nurani. Dia tidak. Orangnya nggak punya nurani. Ya. Yang demo yang mana, yang dipanggil yang mana, itu BEM. Udah, terus apa namanya, konferensi pers. Kayak begitu. Itu yang dulu perutnya kena belati. Belum kena belati udah diperban. Sejarah. Dirantau. Awas, kedengeran. Coba aneh, belum kena tusuk. Ajaib. Udah diperban. Terus di sana di Gatot Subroto nggak boleh dijenguk. Penuh sandiwara. Akhirnya selesai. Itu adil. Adil. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi. Semua manusia, mereka, kita ini, yataqallabun, bolak-balik, mondar-mandir. Dalam apa? Dalam kehendaknya. Kan udah dikasih kehendak nih. Dia mau gunakan untuk apa? Udah, perang. Gimana nih ya? Kehendak yang diberikan oleh Allah. Diperpanjang apa enggak jabatan? Tes, lempar air gitu. Maruk. Jadi tesnya lempar batu di air. Bagaimana reaksi air? Terus balik, oh iya, enggak. Tuh,
kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi. Kayak begitu kehendak yang dikasih disalahgunakan, tidak diorientasikan kepada Allah. Di sini disebutkan yataqallabun mundar bandirnya baina fadlihi wa adlihi, antara karunia dan keadilan. Karunia itu positif. Keadilan cenderung konotasinya negatif. Maksudnya apa nih belum jelas nih. Kalau saja cerita tentang orang diazab itu ada konotasi pikiran kejam. Padahal dari sisi Allah itulah adil. Tapi ketika Allah memberikan informasi tentang kehidupan surga dengan segala kenikmatannya, itu nggak ada pikiran kejam, ya atau tidak? Kasih bidadari apa 40? Ada nggak pikiran kita yang dengar berita itu, wah Allah kejam? Kejam, orang udah setua Pak Sukoco dikasih bidadari 40. ada pikiran kejam kayaknya ada. Gempor. Kejam itu mah. Jadi susah bikin Pak Sukoco tersenyum itu. Kalau nggak begitu dia nggak tersenyum. Sedap Pak Sukoco. Sedap katanya, sedap kata ibu. Gitu. Jadi bolehlah dijadikan antara positif negatif. Kalau fadlan itu positif, adlan itu konotasinya sesuatu yang negatif. Kalau disiksa kan sakit. Iya. Ya gitu. Nah ini bolak-balik antara fadlihi dan adlihi. Bagi strata tertentu mungkin antara baik dan buruk. Antara surga dan neraka, antara kebaikan dan kejahatan. Tuh benar mandir. Bagi orang-orang yang sejak awal kerjaannya bohong, cenderung itu darah dagingnya isinya bohong. Kebohongan udah menjadi darah daging, makanya dikeluarkan isu-isu dalam rangka mencapai syahwatnya, birahinya terhadap dunia. Oke, selesai. 29 yang perlu kita pahami, yakini wa huwa muta'alin anil adad wal andad. Dia itu maha tinggi. Maha tinggi kalau nggak dipaham ditanya apa maksudnya. Maha tinggi dari adad. Adad itu lawan-lawan. Lawan-lawan dimaksud lawan-lawan sifat. Sifatnya yang pertama wujud. Itu teori Asy'ari, Maturidi. Yang pertama diajarkan kepada umat terkait dengan sifat-sifat Allah itu wujud. Ada. 20. Iya, betul. Ada. Maka lawannya Adam, tidak ada. Dan seterusnya. Itu yang dimaksud muta'alin anil adad. Nggak mungkin dia nggak ada. Betapapun mereka bukan cuma meyakini Allah tidak ada, tetapi dijadikan bahan ejekan. Mana Tuhanmu? Nggak ada. Tuhan nggak ada kok, ngomongnya aku bersaksi. Aku bersaksi terhadap yang tidak ada. Kan gila itu. Tuh gitu dia. Kata dia. Imam Al-Maturidi ketika mengajarkan tauhid apa saja. Umpamanya ada sedotan aqua gelas. Dia tanya dalam rangka mengajarkan tauhid. Ini sedotan ada yang bikin apa enggak? Pasti jawab ada. Gitu. Mungkin
yang bikin itu tidak ada, terus ini jadi. Nggak mungkin. Tuh, maka yang pertama, Allah itu ada. Yang bikin ini, waktu bikin itu, hidup apa mati? Hidup. Masa mati nggak bisa bikin? Nggak bisa. Yang bikin ini, punya keinginan nggak? Punya. Nggak mungkin nggak punya keinginan. Namanya irodah. Yang bikin ini, punya ilmu nggak? Punya. Nggak mungkin nggak punya ilmu dia bikin. Yang bikin ini punya kemampuan nggak? Punya. Itu yang kemudian ada 20 disebut sifat-sifat 20. Bukan bid'ah. Nah, kan ilmu kalam ngomong itu logika kalam. Kalau dilihat orientasinya adalah mentauhidkan, namanya ilmu tauhid. Kalau dilihat dia adalah sebagai bahan untuk argumentasi, nah itu argumentasi itu ngomong kalam, ilmu tauhid. Dilihat dari basicnya bahwa dia fungsinya, posisinya sebagai dasar, maka disebut dia usuluddin. Nah itu kembali, wa huwa muta'alin anil addan. Dia itu muta'alin dari ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Ta'ala maha tinggi, maha suci. Insya Allah paham. Dari apa maha tingginya? Dari lawan-lawan. Lawan-lawan sifat. Wal andad. Andad itu sekutu, bilangan. Yang bikin ada berapa? 1. Buktinya apa? Yang bikin manusia ada berapa? 1. Buktinya apa? Itu dari zaman Nabi Adam. Sampai nanti akhir zaman, itu bentuk manusia kayak begini. Kupingnya 2, hidungnya 1, mata 2 di depan, kaki, tangan. Itu menunjukkan keesaan Allah. Keesaan Allah. Kalau ada Tuhan 2, mungkin dia punya punya kreasi lain. Coba saya bikin bayi, dari bayi, dan 2 matanya 3, di jidat 1, kan enak, ya. Atau di belakang ini 1. Kalau dia mau ngebuk dari belakang dia tahu. Kalau dia ngebuk dari belakang, matanya ngelihat, tangannya 2, berarti tangannya kurang 1 di belakang atau lagi. Buktinya enggak, gitu. Itu menunjukkan keesaan. 30 perlu kita yakini juga, la radda. Tidak ada yang bisa menolak. Liqadaihi. Qadha, ketetapan, ketentuan. Ketentuan mutlak, absolut dari dirinya. Nggak ada intervensi manusia. Apa itu? Hidup. Kita dilahirkan jadi orang Indonesia. Lahir di Bogor. Itu qadha namanya. Hidungnya mancung juga tapi ke samping. Warna kulit, terus rambut, ya, ada yang pirang, ada yang ikel. Itu kodok dia, ketetapan dia. Nggak ada intervensi manusia. Itu namanya kodok. Gampangnya hidup, mati. Itu tidak ada intervensi keinginan kita. Oleh karena itu, ya, di antara yang terkait mati, di antara yang nggak boleh minta mati di Mekah, nah nggak boleh. Ngapain minta-minta, Allah udah tentukan. Walaupun dia ikut perang berkali-kali belum ditentukan mati, ya nggak mati. Giliran di tempat tidur mati. Iya, itu dia la radda liqadaihi. Dan ini keyakinan, akidah membuat ketenangan.
Bedakan, lihat. Beda antara orang beriman menghadapi kematian atau saudaranya yang mati dengan mereka. Harus beda. Ya, tidak. Bahkan lebih dari itu, seperti yang sering saya katakan, stratanya bukan cuma innalillah saja, tetapi alhamdulillah. Itu menunjukkan tenang terhadap ketetapan Allah. Persoalan susah, persoalan lain. Kan konsepnya, teorinya begitu. Wala mu'aqiba li hukmihi. Mu'aqiba ini harus dipahami. Itu yang di bawah, layak diru ahadun. Tak ada yang mampu seorang pun ayyata'aqoba hukmahu, yang mengikuti hukumnya bitaghir atau takhir, dengan merubah atau menunda. Itu namanya la mu'aqibah. Paham? Muaqibah apa tadi? Iya, sebentar lagi diproses. Ini okba sama dengan akibat. Artinya akibat itu di depan apa di belakang? Belakang. Belakang. Itu makna dasar okba. Allah tentukan si A 70 tahun meninggal. Terus la mu'aqiba li hukmihi. Enggak ada yang bisa merubah. Akhirnya jangan 70, 75. Tuh kebayang. La mu'aqibah. Tak ada seorang pun yang bisa gampangnya merubah keputusannya. Itu kodok. Kalau takdir mau bisa. Rukun iman ke-6, kodok kodar. Harus beda. Penting antara kodok dan kodar. Wala ghaliba li amrihi. Tak ada yang bisa mengalahkan keputusannya. Amrihi, perkaranya, keputusannya. Terkait mati, usia 70 pada bulan ini, hari ini, jam segini. Itu nggak ada yang bisa ngerubah. Tuh. Kalau ada fenomena, nah kita yang belum menangkap. Belum menangkap apa? Kodok kodarnya. Ya, misteri. Udah. Antara fakta dan keyakinan umpamanya berbeda. Umpama nih ya. Itu kan urusan Allah. Ngapain kita yang ngurusin? Pecah kepala. Di situ letak kelasnya di situ. Pekerjaan Allah. Kita pokoknya ibadah gitu. Ya Allah a'lam bishawab. Berikutnya. Ustaz, Oh iya boleh. Ustaz, kan ada Ya. hadis yang menyatakan bahwa sedekah dan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Jadi itu gimana Pak Ustaz? Tuh belajar balaghah mah gampang. Mendorong. Jadi banyak sedekah nggak? Bagus nggak kalau udah banyak sedekah? Itu yang namanya dulu belajar khobar. Tujuannya ada yang keluar dari yang sebenarnya. Di antaranya al-hassu ala sa'i wal jiddi. Dorong. Jadi terdorong. Itu saja. Apalagi kalau dipahami umur. Umur itu beda sama usia. Kalau usia 70, 80, 90 itu usia. Kalau umur sejauh mana usia yang diberikan dimakmurkan. Dimakmurkan, diramaikan. Diramaikan diisi dengan ketakwaan. Meninggal umur 70 umpamanya ketetapannya. Lah mulai takwanya umur 60. Maka dia berumur 10 tahun meninggal. Mulai takwanya umur 60. Yang kemarin maka gak ada sedikit pun umpamanya. Itu makna umur.
Maka kalau kita berdoa, panjangkan umur. Maksudnya itu tambahkan ketakwaan dalam sisa usia yang diberikan. Oleh karena itu tadi yang kita pahami menjadi maknanya mendorong, yaitu siapa yang bersedekah Allah panjangkan umurnya. Didorong apa enggak? Didorong. Panjang umurnya benar dalam artian tadi takwaan. Ya Allah a'lam bishawab. 31. Jadi usia itu dari lahir sampai meninggal gitu. Iya. Kalau usia fikih mah dari baligh. Iya benar, itu dari lahir. Kalau umur ya dari baligh. Baligh kan udah ada dosa tuh. Kalau bayi nggak takwa-takwa, Ya kenapa? Nggak punya umur. dia Benar, nggak punya umur. nggak punya umur. Oh, gitu. Nggak punya umur. Jangankan umur, waktu saja. Satu hari 24 jam. Tak ada sepotong detik pun untuk ibadah. Dia nggak punya waktu itu. Itu kata Imam Qushairi. Waktu yang Allah berikan dalam perharinya itu 24 jam umpamanya, tapi tak ada sepotong detik pun digunakan untuk ibadah, dia nggak punya waktu, Punya umur. nggak punya waktu. Tuh Imam Qushairi itu di bukunya Risalah Qushairiyah. Itu kalau dibaca luar biasa mendekatkan diri. Itu kan kalau tasawuf. Tapi tinggi banget. Ya. Ada waktu. Lalu 24 jam. Yang dipakai ibadah cuma sholat doang 5 waktu. Sholat 1 waktu itu 5 menit. Kali 5, 25 menit. Habis itu enggak. Lah dia satu hari 25 menit punya waktu. 20 menit kalau 25 menit kalau diperes-peres lagi, ya khususnya paling 5 menit. Umpamanya. Nah konsep itu kan lagi-lagi mendorong. Oh iya, jangan sampai. Gitu, Allah. Berarti kalau segala sesuatu diniatkan karena Allah, jadi waktunya panjang dong, Ustaz. Benar. Panjang bukan menurut kita, menurut Allah. Tapi memang musuh kita luar biasa, yaitu iblis tadarus nih. Baru selembar aja rasanya udah lama. Nah tuh setannya gede. Giliran baca WA aja. Masya Allah. Nggak tidur-tidur. Sampai berjam-jam itu. Iya. Ustaz. Ustaz. Iya. Iya. Waktu adalah uang gitu kalau kata orang. Waktu adalah waktu apabila engkau gunakan untuk Bermanfaat. boleh akhiratmu, boleh ibadahmu. Itu sibuk luar biasa urusan politik, memenuhi birahinya. Lah, menurut pandangan Allah nggak ada itu, semuanya sia-sia. Nggak ada yang diorientasikan ke akhirat. Kalau niatnya karena Allah, Kalau apa? niatnya karena Allah gitu. Niatnya, nyanya apa tuh? Ya karena Allah, jadi ingin Iya, ngasih, nyanya kembali kemana? Partai Politik. ada itu. ya, Nah, ke iya. dunia gitu. Bukan dunia. Bagus. Makanya memang kita dipecah belah menjadi semakin terlihat mana golongan kanan, mana golongan kiri. Yang golongan kanan bisa jadi itu lillah karena menegakkan kebenaran. Ya, itu kan ibadah. Nah, kalau yang untuk melawan Allah, menghapus Islam, apa bisa dibilang ibadah? Ya, dia pikir gimana caranya nih umat supaya resah luar biasa. Masa karena Allah. Udah, kita sebelum terawih lagu Indonesia Raya aja. Tuh kan, jadinya orang resah. Nggak ada.
Apalagi lagi sa'i Pancasila. Pancasila bikin aneh-aneh. Saat kok di Mekah nggak ada balasannya, saat kan biasanya langsung dibalas gitu ya. Lah, balasan perbuatan siapa? Ya nggak, bagi orang-orang yang berbuat itu kok nggak kedengaran, cuma dengar Pancasilanya aja. Perbuatan siapa balasan? Perbuatan Allah. Dia jangan dikira di dunia nggak ada balasan, itu sanksi sosial luar biasa itu. Yang kemudian dicatat sama malaikat, dilaporin ke Allah gitu kurang lebih. Tuh nanti muncul, ini apa-apa ngotor-ngotorin, penistaan gitu. Wah, nggak tanggung itu. Iya, di tempat Kalau mau suci. berbuat itu di tempat induknya, pusatnya. Iya, nanti kayak apa itu balasannya? Kita nggak bisa. Ya Allah a'lam. 31 amanna bidzalika kulli. Sebagai mukmin, kata Imam Tohawi, notabene aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, amanah kita harus iman kepada semuanya itu tadi. Sampai 1 sampai 30. Bukan cuma iman, wa aikonna, yakin. Yakin apa? Anna kullam min indihi. Kulan itu dinakirohkan, maksudnya semua. Semua yang tadi itu. Poin 1 sampai 230 itu dari sisinya. Dari Allah. Dan logika iman kita memang iya benar. Mungkin Allah berpunya sifat-sifat yang berlawanan. Wa inna Muhammadan, yakin juga iman bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, Al-Mustafa yang dipilih. Ya. Mustafa dipilih. Dan logikanya memang begitu, nggak mungkin Allah langsung menyampaikan ajaran kepada manusia. Bukan nggak bisa. Tetapi yang dipikirkan oleh Allah, nanti bagaimana dia menerimanya. Atas dasar itu, maka diangkat seseorang yang dia pilih. Sama-sama orang jadinya yang dakwah. Menyampaikan, baru bisa dipercaya. Bukan Allah nggak mampu, Allah masih salabim, iman orang sekampung, iman yang di istana umpamanya kepadanya, mampu apa enggak? Mampu. Di samping dia angkat atau pakai utusan, diangkat seorang bagian dari mereka itu juga ingin memberi tugas. Kalau semuanya aku, kalian ngapain? Bagaimana nanti aku memberikan balasan? Apa alasannya? Tuh, kerja. Maka Nabi Muhammad diberi SK. SK sebagai Nabi Iqra. SK sebagai Rasul, ya ayyuhal muddatsir. Beri SK. Wa nabiyuhul mujtaba. Mujtaba sama Mustafa sama. Pilih. Iya, dan dia nabinya yang dipilih. Itu prerogatif Allah. Kenapa Muhammad yang dipilih? Dan milihnya Allah nggak sembarangan. Ya atau tidak? Dari suku terbaik. Dari keluarga terbaik. Kita nggak pilih. Dia kalau sekonyong-konyong pilih Pak Jamal kan, waduh heboh juga. Pak Jamal dia masih suka kebuli, masih suka duren. Lah, ntar umatnya disunahkan makan kebuli. Ya, nggak apa. Disunahkan makan duren. Bukan sunnah, wajib setiap pagi. Wajib. Keren, Iya, keren. gitu. Wa rasuluhu, utusannya. Murtado. Murtado. Yang Murtado itu yang diridhoi. diridhoi. Iya, pakai tak, sangat.
sangat diridhoi. Karena begitu statement Allah, ya Allah yang langsung mendidiknya. Kata Nabi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Allah yang mendidik. Pertanyaan, Nabi Muhammad punya ilmu apa enggak? Punya Dari mana? dari Allah. Sekolah apa enggak dia? Enggak. Itu bedanya. Kita punya ilmu sekolah. Dia enggak sekolah. Apa kata Imam Ar-Razi? Ilmu Allah itu ibarat samudra tak bertepi. Lalu dibagi kepada para nabi dalam bentuk danau. Emang nabi enggak sekolah. Dikasih ilmu. Iya, dikasih dia mah. Mana buktinya? Wa ma yantiqu anil hawa In huwa illa in huwa illa wahyu yuha. Oleh Oleh Nabi yang dia terima dari Allah sedanau dialirkan dalam bentuk sungai panjang sepanjang masa zaman sampai kiamat kepada para ulamanya. Ilmu itu mengalir dengan diambil, yaitu lewat belajar. Tahu. Ada juga makhluknya selain Nabi, manusia nggak belajar pinter. Nah itu namanya yang disebut ilmu mauhibah. Kalau model kita ilmunya muktasabah, usaha. Udah punya titel, itu kan muktasabah. Kalau yang ilmunya dikasih mauhibah, bahasa Al-Qur'annya laduni, nah dia mau punya titel, ilmunya tinggi, tahu, gitu kurang lebih. Nah itu ada ya percikan dari Allah, dari nabinya. Berikutnya, wa innahu khatamul anbiya. Nabi Muhammad itu dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khotam penutup. Ada kata khotam dalam Al-Quran. Ahmadiyah bukan mengartikan penutup, maka ada nabi lagi. Diartikan apa? Cincin. Cincin adalah hiasan terindah dari sekian hiasan yang ada. Nabi-nabi itu hiasan, tapi terindah adalah Nabi Muhammad. Bukan terakhir, gitu logika tafsir dia. Maka setelah itu mereka meyakini ada nabi. Nabinya siapa? Ghulam Ahmad. Iya, Mirza Ghulam Ahmad. Orang mana? India. India. Tapi wahyunya masih ngakuin Al-Quran. Kan itu udah hancur logikanya. Enggak nyambung. Nggak nyambung. Perempuan tamburan. Harusnya dia punya wahyu sendiri. Wahyu Iya, itu mah Bang Beca juga punya wahyu. Ya dah. Ada wahyu, namanya banyak. Logikanya begitu, nabi wahyu, nabi wahyu. Tapi dia kitab pegangannya juga, walaupun dia ganti namanya, yang populer namanya Tazkirah. Tuh, sesuai dengan kepentingannya, ada beberapa ayat yang ditafsirkan ya melintir. Di antaranya khotam. Itu. Khotamul Anbiya. Iya, khotam artinya menurut dia itu cincin. Emang cincin. Kalau mau diartikan khotam itu cincin, dalam konteks Nabi, Nabi punya cincin, fungsinya stempel. Fungsi stempel itu kan kalau udah diedit itu surat, baru di stempel. Itu kan terakhir. Ya, betul tidak? Tuh, stempel itu terakhir, tuh dibaca dulu. Emangnya orang sekarang udah di stempel, ditanda tangan, belum baca. agak dibaca. Nah, itu udah tanda yang sekarang kita alami sekarang. Apalagi Imamul Atqiya, alhamdulillah. Oh iya, udah jam 12 ternyata. Enggak. Jam 12. Kurang. Jam 12 kurang. Kurang banyak sih, kurang 3 jam. Ya, silakan Pak Jamal.
Oh iya, sampai situ. Ini belum Ustaz. Belum, Apa? Apa? belum tadi salah klik ya. Oh gitu. Saya kira. Iya. Wa imamul atqiya. Nabi itu adalah imam, orang bertakwa. Di dunia dikumpulin orang bertakwa semua. Yang paling takwa siapa? Ya Nabi. Itu namanya. Harus. Maka pertanyaan berikutnya yang cukup heboh. Nabi pasti masuk surga apa enggak? Pastilah. Nah kemarin heboh. Nabi belum tentu masuk surga. Hebohnya bukan statementnya. Hebohnya SDM. Kita-kita yang menerima mendengar statement itu. Termasuk para kiai, para habaib. Itu SDM. Lalu kemudian dia mencaci maki orang yang mengeluarkan statement. Kalau dipahami, ya nggak ada masalah. Iya atau tidak? Tuh. Problemanya apa? Memahami kalam. Itu kan kalam. Nabi belum tentu masuk surga. Apa makna kalam itu? Surga itu dikasih bukan karena amal. Meskipun Nabi gitu awalnya. Lah buat kita mendorong. Oh iya. Jangan dikira kalau anak Nabi umpamanya pasti masuk surga. Itu kan menepis itu semua. Apa kalau begitu? Rahmat. Ada orang yang baru sadar saja menyesali tidak iman langsung masuk surga. Tuh lihat tokoh Habib An-Najjar dalam surat Yasin. Allah ceritakan sendiri. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh. Lagi mau menghembuskan udah dikabarin dia masuk surga, kondisi kayak begitu saja, dia masih berharap dan harapannya angan-angan karena tak mungkin. Apa harapannya? Seandainya kaumku tahu aku diampuni. Aku digolongkan orang-orang mulia. Apa sebabnya? Ayat sebelumnya, wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak menyembah kepada orang yang menciptakanku fatarani dan hanya kepadanya kalian semua kaumku itu akan dikembalikan kepadanya. Itu penyesalan. Terus meninggal masuk surga. Kan karena rahmat. Iya, gitu makanya. Baru kemudian Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad itu penghulu para nabi. Ya. Nanti umat-umat para nabi terdahulu di padang mahsyar datengin nabinya minta syafaat. Apa jawab Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi yang lain? Sana minta sama Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin, wa habibu Rabbil alamin. Dia kekasih Tuhan semesta alam. Mana kekasihnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi enggak dihajar orang-orang yang melecehkan Islam, ingin menghapus, itu bagian dari rahmatnya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Orang dia ditimpukin aja masih dia doain, maka dia disenangi oleh Allah, dijuluki Habib. Iya, Allah a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Bagi buat jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Akan masuk dari awalan.
Tidak ya Pak? Saat Oh, Nah. Bu Fauzia. saya dapat WA tuh bagaimana yang orang-orang Kristen itu Al-Quran dia mengadakan kegiatan kebaktian gitu, terus Al-Quran dilemparkan, diinjak-injak, terus gimana rasanya tuh? Kita tuh Menurut Ibu gimana tuh rasanya? pengen lawan sih, tapi nggak punya cara. Ya, ajak Pak Jamal. Bisa. Panas sih gitu, terus kok bisa tega-teganya gitu. Aduh, Ya, namanya orang panjang. kafir. Ya enggak, maksudnya kita nggak suka dia tuh nggak sampai segitunya gitu ya, nggak suka ya Kan udah yang aja gitu. sikap-sikap begitu kan Allah udah siapin balasannya. Kok berlebihan banget gitu loh maksudnya. Apalagi nanti juga sesuai balasannya. Bagi Allah nggak ada berlebihan, itu pas. Yang dianggap kita yang Jaza'u sesat wifaqa. katanya. Hah? Yang dianggap kita yang sesat, kita kerasukan setan gitu. Jadi membaca kitabnya ini kitab setan, Al-Quran itu. Dalam konteks kita punya tugas lain. Kalau itu kemungkaran, robah. Kalau punya kuasa, pakai kuasa. Nggak punya kuasa, pakai kata-kata. Nggak punya kata-kata, pakai apa? Pakai hati. Iya, maksudnya kenapa kalau kita yang bereaksi langsung ramai gitu, tapi kalau dia yang berbuat begitu kok nggak ada tindakan gitu maksudnya. Nah, itu ranah politik. Pemimpinnya dolim Makanya gimana? jangan nyoblos yang salah. Ya pemimpin kita dolim bagaimana? Iya, salah yang nyoblos. Nah iya. Saya nggak nyoblos sih, nggak nyoblos dia. Lah, jangan